guru-guru kita di kitab-kitab, semua kitab Adabu Thalibil Ilm, itu pasti pertama kali yang dipesankan, yang pertama kali diajarkan kepada santri, kepada Thalibul Ilm itu adalah ikhlasun niyah. Itu semua kitab pasti seperti itu. Bahkan guru-guru kita kalau ceramah, kalau mau idhoh, dimintai nasihat oleh para santri, pasti jawabannya yang pertama kali diucapkan adalah ikhlasun niyah. Ini sekilas terlihat hal yang remeh, hal yang sepele, padahal keikhlasan niat kita di dalam belajar itu sangat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam kita belajar menuntut ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, innama yahfadzur rajul ala qadri niyatihi. Jadi seseorang itu bisa hafal ilmu itu bisa dijaga di dalam hatinya tergantung seberapa ikhlas niat dia. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan, innama yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi. Seorang santri itu bisa diberi pemahaman, bisa baca kitab, bisa memahami kitab, bisa memahami pelajaran, itu ala qadri ikhlasihi. Seberapa ikhlas dia menuntut ilmu, maka seberapa banyak dia diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat kita harus kita tata terlebih dahulu. Mencari ilmu bukan untuk sombong-sombongan, bukan agar dibilang orang lain, oh aku ini alim, bukan agar menang debat, bukan agar punya jah, punya kedudukan, kehormatan, mencari kehormatan di masyarakat, bukan itu semua. Tapi niat sebagaimana niat yang diajarkan di dalam sebuah nazoman, nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati biniyatin shadiqah tima'at tawakkuli. Ini penting sekali dan saya merasakan betul bahwa innama yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi ini saya juga pernah mengalami. Dulu ada 2 baris ibarat redaksi kitab, kalau tidak salah di Fatawa Fiqhiyah Kubro Ibnu Hajar. Itu dulu saya persiapan bahsu, saya baca 2 baris kitab ini berulang kali, semalaman saya baca, nggak faham-faham karena rumit, redaksinya rumit, ada banyak ihtimal, ada banyak kemungkinan. Padahal saya menduga bahwa ibarat ini nantinya akan jadi jawaban kunci ketika nanti bahsu. Ketika saat musyawarah, ibarat ini akan menjadi perdebatan para musyawirin. Maka ada di dalam hati kecil saya itu ada niat yang tidak benar. Wah, kalau saya faham ibarat ini nanti orang-orang akan kalah debat sama saya. Orang-orang yang bahsu nanti bisa saya kalahkan semuanya saat debat kalau saya faham 2 baris ibarat ini. Tapi saya baca berulang-ulang, semalaman saya baca belum faham-faham. Akhirnya sampai besoknya saat acara dimulai, saat bahsul masail, itu ternyata sailnya itu membelokkan pertanyaan. Dia ingin jawaban yang lain dari deskripsi. Akhirnya ibarat yang tadi 2 baris itu sama sekali tidak dibaca di forum bahsul masail, sama sekali tidak dibahas, karena pertanyaan sail dia ingin jawaban yang lain. Nah akhirnya di malam harinya setelah bahsu acara selesai, musyawarah selesai, saya masih penasaran apa maksud dari 2 baris ibarat yang ada di Fatawa Fiqhiyah Kubro tadi. Saya telaah ulang, saya pelajari kembali. Kali ini saya mempelajarinya bukan agar bisa menang debat saat bahsul masail karena forumnya sudah selesai, tapi karena murni penasaran, pengen tahu. Ternyata memang benar. Yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi. Langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ternyata pemahamannya sederhana. Yang dikira awalnya rumit, ternyata setelah faham, ternyata cuma begini saja. Lah itu yang pertama, itu pesan atau wasiat pertama yang selalu diajarkan di dalam kitab-kitab Adabu Thalibil Ilm, yaitu ikhlasun niyah. Semua kitab Adabu Thalibil Ilm pasti di awal pasti ikhlasun niyah.